Silakan teman-teman, jangan takut dengan kepanasan. Sekarang Taruna Kecamatan Pucuk. Silakan. Itu adalah pimpinan yang ada di sini. Jadi target kita adalah pimpinan, bukan teman-teman yang ada di sini. Jadi mohon ada yang melakukan provokasi, baik teman-teman dari pimpinan, baik dari kepolisian, security, maupun teman-teman semua. Dan harus satu komando. Komando ada sama saya, Kordum, selaku Kordum di sini, dibantu sama teman-teman Korlam, ya. Jadi yang saya hormati teman-teman NGO yang sudah bergabung dan beberapa tadi masih dalam perjalanan karena mereka satu komando. Jangan ada penumpang gelap, tidak boleh ada penyusup, tidak boleh ada anarkis. Setuju? Tidak boleh ada anarkis. Tahankan harkat dan martabat masyarakat atau khususnya teman-teman aktivis. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, pelaporan saudara Alus Darmiah itu sangat banyak kejanggalan-kejanggalannya, mulai dari pasal yang terkesan dipaksakan, kemudian prosesnya yang bukan maraton lagi tetapi sprint, dipercepat. Dan ini kita sama-sama tahu kalau itu sudah arahan dari TDC, semua sangat cepat. Kita di sini banyak sekali. Dan poinnya adalah saudara Alus tidak melakukan itu. Dia sudah tidak tahu mau mengadu kemana. Mau mengadu ke pemerintah, orang ini pemerintah. Mau mengadu ke pengadilan sesuai dengan arahan dari TDC. Pengadilan itu pemerintah yang punya. Kita bisa buktikan bagaimana Haji Umar menang di Pullman. Dilakukanlah PK, peninjauan kembali. Haji Umar menang PK. Dilakukan PK kedua. Sepanjang sejarah ini tidak ada PK kedua kecuali di sini, kecuali ITDC. Bagaimana bisa masyarakat kita berani menggugat, teman-teman? Untuk membuat gugatan tidak gampang. Pengacara juga butuh modal melakukan itu. Belum lagi ke pengadilan. Sementara masyarakat kita akan terbatas ekonominya. Kalau kita terpaksa juga akan mengerahkan Pak Swakarsa dan masyarakat, saudara-saudara dari masyarakat yang bermasalah tanahnya di sini. Insya Allah hidup Alus, keluarkan Alus dari penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Hari ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, bahwa hari ini telah terjadi bahwa ITDC telah mampu menangkap seorang penjual nasi bungkus. Benar? Saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa hari ini ITDC telah mampu menahan saudara kita Alus Darmiah selaku penjual nasi kapur di kawasan Kek Mandalika. Benar? Dari itu kami mohon kepada Bapak Presiden untuk turun langsung untuk meninjau kembali pihak ITDC, karena ITDC telah melanggar hak-hak masyarakat. Karena Alus ini telah memperjuangkan masyarakat sehingga dikriminalisasi. Benar? Dari itu Bapak Menteri BUMN, dengarkanlah kami. Bapak Presiden, dengarkanlah kami. ITDC dan JM ITDC, setuju? Maka dari itu teman-teman harus sepakat dan kompak. Kami mohon kepada semuanya untuk kita bantu saudara Alus memperjuangkan hak-hak keadilan masyarakat. Kita tidak mau di daerah kita ini dikuasai oleh kaum kapitalis. Kami tidak mau masyarakat kita dikuasai oleh kaum-kaum beruang. Uang adalah segala-galanya, tapi uang bukan segala-galanya. Dari itu jangan sampai pemerintah diperintah oleh ITDC. Benar? Jangan sampai polisi APH diperintah oleh ITDC. Benar?
Memang bapak-bapak itu beruang, tapi kami punya harga diri. Masyarakat punya harga diri. Masyarakat punya nilai-nilai adat istiadat sendiri. Dari itu kami mohon kepada ITDC untuk bijak dalam hal ini. Mohon semuanya kita harus kompak memperjuangkan saudara Alus supaya Alus tidak sampai kepada pengadilan. Benar? APH, semua teman-teman dari APH ini memahami semuanya prosedur hukum dalam menegakkan keadilan. Jangan-jangan ITDC ini main dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ITDC ini main dengan pihak pemerintah. Bapak Gubernur, Bupati, kenapa diam? Tolonglah masyarakat yang lemah. Tolonglah masyarakat yang tertindas. Tolonglah masyarakat yang dikriminalisasi oleh kaum kapitalis. Kami hidup kepada zaman Belanda dulu. Benar? Mari kompak saudara, keluarkan Anus. Mari kita semuanya keluarkan Anus. Keluarkan Anus. Dan itu pihak direktur ITDC dan JM, mari kita berdialog. Mari kita datangan kami adalah dengan cara lebih baik. Maka dari itu kepada semuanya, mari kita dahulukan adab sopan santun kita. Kalau Alus tidak keluar, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Kami akan langsung ke Presiden, kami akan langsung ke Menteri BUMN selaku penanggung jawab, selaku bapak kita di negara kita di Indonesia. Hidup rakyat, merdeka rakyat, merdeka. Mari kita basmi kebodohan, mari kita basmi pembodohan. Mari kami datang dengan niat baik, dengan cara yang baik, tentu harus mendapat respon yang baik. Oleh sebab itu, saya memohon dengan sangat jiwa yang lapang untuk segera menerima kami dengan baik-baik, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya sekali lagi mohon pihak ITDC untuk menemui kami dengan cara yang baik. Kalau tidak menemui kami, mungkin ancaman 1000 massa, 2000 massa tidaklah berarti bagi pihak. Tetapi saya jaminkan hari ini kami akan berdoa di hari puasa ini. Ketok sampai ketok milih. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan zalim, mengkriminalisasi. Amin. Oleh karenanya tidak terjadi, kami dengan baik-baik. Mohon baik untuk lebih. Jadi persoalan yang ada di sini kita lebih paham kalau kita ada di sini, kita hidup di dan bersama. Mengambil barokah di bulan puasa ini. Ini adalah bulan barokah di mana saudara kita yang kita duga diintimidasi oleh pihak ITDC. Mari sejenak kita ambil barokahnya teman-teman. Kita akan berdoa sejenak. Semoga siapa yang terlibat, baik oknum APH atau orang-orang terdekat di ITDC ini yang mengintimidasi, yang membuat saudara-saudari atau anak dari saudara Alus ini menjerit menangis, memikirkan ayahnya yang dikerangkeng di penjara. Saudara-saudara semoga mereka yang terlibat di sana itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab 7 keturunannya, saudara-saudara. Kita aminkan. Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita ini tidak alergi atas datangnya investasi atau tidak alergi atas datangnya investor. Kami senang, kami sangat mendukung itu. Asalkan mari kita saling jaga. Kami tidak pernah ribut di ITDC ini. Apabila saudara-saudara atau orang minoritas yang ada di ITDC ini atau orang asli yang ada di Mandalika ini tidak pernah diusik oleh ITDC ini, saudara-saudara. Kita tidak pernah mengusik ITDC. Siapa yang ada, siapa yang berdiri dan siapa yang ada di kantor ITDC ini kita tidak pernah mau tahu, karena kita
meyakini bahwa kita semua di sini sama-sama cari makan. Tapi ketika saudara-saudara kita diintimidasi di tanah kelahirannya sendiri, maka di situ kita semua harus melek dan terbangun dari tidur kita, saudara-saudaraku. Jangan kita pernah mau diam. Ya, negara sekalipun kita harus lawan apabila masyarakat yang semestinya harus diutamakan kesejahteraan orang negara ini tapi tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, maka kita berhak untuk melawannya, saudara-saudaraku. Dilakukan dengan hukum ini kita terima, akan tetapi tidakkah utama saudara-saudaraku apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa RJ itu adalah upaya tertinggi yang harus dilakukan masyarakat ataupun APH di negara ini. Semaunya mereka bekerja sesuai selera dan sesuka hati di tengah lahiran kita. Kita satu, saudara-saudaraku, ketika hukum tidak dipergunakan dengan koridornya, maka kita telah dilahirkan, telah diajarkan oleh nenek moyang kita bahwa angkat senjata itu adalah jalan terakhir. Hari ini saya ingin pastikan, saudara-saudaraku, kita harus ketemu sama siapa pelapornya yang ada di sini. Saya minta saudara-saudaraku, ketika kita tidak mau dipertemukan oleh pihak ITDC bersama siapa pelapor dari saudara Arus itu, maka kita akan tidur pun kita siap di sini, saudara-saudaraku. Apapun jenis event yang ada di ITDC ini, kita akan menghalangi, saudara-saudaraku. Kita pastikan itu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini kita datang berkumpul di tempat ini ingin melihat, ingin mendengar itikat baik dari Indonesia untuk kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan yang ditujukan kepada saudara kita Alus. Hari ini saudara Alus sedang menjalani sidang pertamanya. Ini sidang kasus yang sangat lucu menurut saya. Kenapa saya bilang demikian? Proses di Kongres Lombok Tengah itu di maraton, sehingga kemudian di P21 kejaksaan itu pun di maraton, dilimpahkan ke pengadilan itu pun dengan cara lari maraton. Kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah pariwisata di wilayah selatan, contoh di wilayah Kemang-Kemang ada 19 masyarakat kita yang ditahan oleh kepolisian, ada 19 masyarakat kita yang diponis bersalah. Itu kawan-kawan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mentersangkakan, melimpahkan sampai kepada pengadilan. Ini lucu. Kasus Alus ini gak sampai 1 bulan, ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, langsung diagendakan untuk pengadilan. Itu di sini kalau bahasa Lombok Jaya, kalau bahasa kerennya itu ngebet sekali dengan penjarakan saudara Alus. Ada apa Bapak Ibu TDC? Anda kesini cari makan, Anda kesini ini lamun cari laut entong, laut menggeser. Kami berhak menggeser Anda. Bangsa Pujut ini berdiri dengan keturunan yang sportif. Bangsa Pujut ini berdiri dengan keturunan orang-orang yang pemberani yang membela negara ini. Sebelum kita ketahui bersama bahwa unsur negara ini adalah rakyat. Kalau rakyat tidak ada, maka negara Republik Indonesia ini tidak ada. Dan sekali lagi, Mimi Mami Bijasanak yang dikute ampure kami ganggu. Tapi ini kami lakukan adalah untuk menuntut keadilan, supaya kita jangan diperbudak oleh kekuasaan. Ampure. Dan satu hal yang belum kami harus berikan, bahwa Tiang adalah mantan kepala desa Ketari. Okay? Tiang tahu apa risikonya di saat Tiang harus turun membela. Penjara Tiang siap, demi Allah, ini bulan puasa. Yeah.
Ini bulan puasamu. Kemen berungun kami sarapat ini. Tidak merasa peduli dengan saudara kalian sendiri. Hampura yang bertanyakan itu. Kita tidak boleh memiliki persepsi apapun terhadap siapapun, jadi satu yang harus kita upayakan bahwa saudara kita Anas itu tidak bersalah, itu yang harus kita pikirkan. Betul apa yang dikatakan oleh orasi-orasi yang tadi, bahwa banyak sekali permasalahan yang lebih parah, namun sehari aja bisa selesai. Ampura, mohon maaf terhadap saudara-saudara satpam. Jadi pelunggung kami sudah ada tempat, kami di sini belum ada tempat. Mohon hargai kami. Kami sedang memperjuangkan keluarga pelunggung kami. Risiko yang akan kami tempuh mungkin tidak pelunggung kami tahu. Kemungkinan besok lalu bundaran akan dipanggil lagi. Namun yang berharga dalam hidup saya adalah mati dalam kebenaran. Kita harus menunjukkan kepada teman-teman aparat bahwa kita punya adat istiadat, kita punya tata cara, kita harus menghargai beliau sedang bertugas. Kita akan minta secara baik-baik, mohon kita kesini untuk mencari solusi, bukan untuk mencari musuh. Semalaman berpikir milunde, mati waktu pun ketimbang kau jadi pengecut, itu pemikiran saya. Jadi sekali lagi untuk Putra satu komando ada dari pihak ITDC yang mau bicara sebentar. Kita tahan dulu untuk masa, silakan merapat untuk mendengarkan tanggapan dari pihak ITDC. Mudah-mudahan tujuan kita tercapai untuk siap. Terima kasih. Bapak. Oke, dari pihak ITDC sudah hadir, jadi mohon untuk rapi ya, mohon untuk tetap rapi, jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Mandalika yang kami hormati, dalam rangka bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama meneduhkan hati kita, menyucikan hati kita. Sabar Pak, saya tidak berbasa-basi, saya mau bicara mewakili di sini. Kita bicara jangan masalah halus saja. Kita akan bicara yang lain juga. Ya, saya tadi sudah bicara dengan beliau. Kita akan terima perwakilan, kita akan berdialog untuk sesuatu yang baik ke depan. Ya, mari sama-sama kita berteduh. Perwakilan yang sudah ditunjuk, kita akan berkomunikasi bersama, mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan semua ke depan. Ya. Tapi intinya lepaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kerlap. Dah satu komando, kita tunggu hasilnya. Bila kita ada hasil dan tidak ada kesepakatan untuk dari pihak ITDC untuk mengeluarkan surat perdamaian atau pencabutan laporan, maka kita Jadi hari ini kita perwakilan Kordom dan Korlap ya, dan bersama beberapa perwakilan OKP atau NGO atau LSM sepakat bersama manajemen pihak ITDC untuk mengeluarkan perdamaian, untuk ITDC berdamai dengan saudara Alus Sedarmia. Nah, hari ini itu akan tuntas surat perdamaian, tinggal administrasi saja. Ini kan sudah di proses persidangan ini, apa namanya? Betul. Nah, nanti surat perdamaian itu sebagai penguat bagi saudara Alus. Ya kenapa? Kan itu sudah berdamai. Nanti itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan. Karena ini kan Prabowo udah sepakat berdamai. Ada alasan ITDC kenapa sekarang harus membuat perdamaian, kenapa sebelum proses
penyelidikan kemarin. Oh iya, penyidikan. Itu belum memang kita tanyakan ke mereka karena tujuan kita hari ini adalah hanya untuk mendapatkan itu. Kita tidak keles balik tadi, cuma karena ini kan teman-teman juga lama menunggu di luar kan, teman masa-masa ini. Nah jadi poin kita yang tadi adalah surat perdamaian tersebut. Itu yang kita minta. Yang di masyarakat kan masih kebingungan, yang pelapor ini antar ITDC dengan ALUS atau staf ITDC dengan ALUS atau siapa? Seperti apa? Tadi itu manajemen, karena mereka berdiskusi artinya manajemen. Kalau mereka tidak berdiskusi ya Rijal aja, selesai kan? Tetapi mereka lakukan diskusi, kami kasih waktu 15 menit. Setelah kurang dari 15 menit mereka sampaikan. Itu sudah berkonsultasi dengan semua pihak manajemen yang ada di ITDC. Oke, siap.